dia merasa ketika dia beribadah di Kristen itu, dia merasa sia-sia karena berdoa untuk Nabi Isa yang merupakan perantara antara manusia dan Allah. Tetapi ketika dia di Muslim, dia merasa bahwa dia berdoa langsung kepada Allah tanpa perantara, bro. Nah, ini statement beliau hanya kepada lahiriah. Sementara harus kita sadari, Bapak Ibu, harus kita sadari bahwa manusia itu tidak terdiri dari lahiriah saja. Kalau Tuhan menyatakan sesuatu, dia pasti menyatakan untuk roh, untuk jiwa, dan untuk tubuh. Karena satu pribadi kita memiliki itu, memiliki tubuh, jiwa, dan roh yang tidak terpisah. Shalom saudara, berjumpa kembali dalam Bincang Teologi. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya dengan Gideon, kami akan kembali berdiskusi sebuah video yang sudah kami temukan dari akun YouTube yang bernama Ngaji Cerdas. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam video tersebut kembali host dari Ngaji Cerdas kembali dia berdiskusi dengan seorang Kristen yang sekarang memilih untuk menjadi mualaf. Nah, Bapak Ibu, hal-hal apa saja yang mereka bicarakan dalam video tersebut? Langsung saja kita akan berdiskusi dengan Gideon pada hari ini. Ya bro, halo bro. Ya bro, saya akan bertanya pertanyaan yang pertama bro. Pertanyaan pertama ketika ditanyakan, dia bilang ada beberapa hal yang menurut dia ganjal di dalam kekristenan. Salah satunya yaitu tentang puasa. Dia bilang ketika dia bertemu dengan orang kenalannya yang beragama Muslim, dan mereka sama-sama sedang membicarakan tentang puasa, dan dia bilang bahwa dia di gereja berpuasa juga, tetapi boleh minum. Lalu dari Muslim menjawab itu bukan puasa, karena puasa itu tidak boleh makan dan minum. Nah, bro, yang saya mau tanyakan adalah bagaimana puasa dalam Kristen itu seperti apa, bro? Silakan, bro. Ya, terima kasih, bro. Itu kan menurut beliau ya, puasa nggak boleh makan, nggak boleh minum. Nah, di dalam Alkitab sendiri ada puasa yang dituliskan dengan bahasa asli yaitu sum di dalam bahasa Ibrani. Ya. Yang dituliskan definisinya adalah to abstain from food. From food. Nah, kita harus memahami dulu bahwa ini jangan cepat-cepat ditafsirkan berarti kalau puasa itu hanya berbicara mengenai tidak makan. Gitu ya. Jadi sebenarnya puasa itu definisinya apa? Gitu. Puasa itu bukan berbicara nggak boleh makan, nggak boleh minum. Ntar dulu, gitu. Karena kita perlu memahami di mana kalau Tuhan memberikan pernyataan kepada manusia, manusia itu dicipta oleh Tuhan dengan tubuh, jiwa, dan roh. Sekarang kalau kita hanya berbicara mengenai puasa tidak boleh makan, tidak boleh minum, ributin puasa nggak boleh makan, boleh minum, ributin seperti itu untuk apa? Karena kalau kita berbicara makan dan minum saja itu hanya berbicara tentang lahiriah. Sementara bagaimana dengan pikiran dan jiwa? Nah, ini pemahaman yang seharusnya lebih digali lebih dalam bahwa kalau Tuhan menyatakan sesuatu, itu bukan hanya untuk lahiriah, tetapi untuk rohani dan juga jiwa dan juga lahiriah atau tubuh. Nah, kita harus memahami bahwa contohnya ada di dalam Yesaya 58 ayat 4. Ya, bahwa di situ kita harus jelas dulu apa yang penting di situ, puasanya atau pemahaman terhadap Tuhannya, hatinya. Di dalam Yesaya 58 ayat 4 contoh. Nah, jadi ada yang lebih penting dari sekedar hal lahiriah. Ini kita harus mengerti tentang misalkan bangsa Israel diberikan ketetapan oleh Tuhan
kamu harus rayakan hari tanggal ini. Karena untuk mengingat karya Tuhan di dalam bangsa Israel, kepada bangsa Israel. Nah, tetapi waktu kita bisa melihat, ada sebuah kisah di Perjanjian Lama, ya, bahwa orang Israel merayakan hari raya, namun ditolak oleh Tuhan. Kenapa? Nah, karena mereka hanya melakukan berdasarkan lahiriah. Yang selalu difokuskan hanya berdasarkan lahiriah. Nah, ini statement beliau hanya kepada lahiriah. Sementara harus kita sadari, Bapak Ibu, harus kita sadari bahwa manusia itu tidak terdiri dari lahiriah saja. Kalau Tuhan menyatakan sesuatu, dia pasti menyatakan untuk roh, untuk jiwa, dan untuk tubuh. Karena satu pribadi kita memiliki itu, memiliki tubuh, jiwa, dan roh yang tidak terpisah. Itu harus dipahami. Nah, maka kalau kita melihat bahwa di dalam kitab Imamat, bahwa Tuhan menyuruh atau memerintahkan atau memberi sebuah ketetapan bahwa yang terpenting dari fasting, ya, atau berpuasa itu adalah sikap merendahkan diri. Sikap merendahkan diri ini dimulai dari hati, lalu pikiran, lalu pasti akan ke tindakan. Salah satu contohnya apa? Salah satu contohnya adalah seperti ini. Jika kita merasa kesal, atau kita merasa marah, atau kita sedang emosional yang sangat tinggi, ya, lalu kita ingin sekali berkata-kata kasar. Nah, tapi di Alkitab dikasih tahu kan ke kita bahwa perkataan yang sia-sia itu tidak ada manfaatnya. Perkataan yang sia-sia tidak ada manfaat, lalu untuk apa itu diucapkan? Nah, maka dengan cara itu, berpuasa artinya apa? Kita merendahkan diri. Oh ya sudah, ego kita mau ngatain orang. Ego kita mau untuk mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Tapi dengan merendahkan hati, berpuasalah, ya, berpuasa dari hati, tunduk pada firman Tuhan, akhirnya sampai kepada tindakan. Tindakannya apa? Tidak mengeluarkan kata sia-sia. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Sebenarnya masih banyak lagi. Ya, sebenarnya masih banyak lagi. Hanya saya menyampaikan hal itu karena berkaitan beliau membahas secara lahiriah dan saya harus memberikan opini berdasar pada Alkitab bahwa Alkitab tidak pernah mengajarkan hanya just lahiriah atau hanya lahiriah saja. Demikian, Bro. Iya, Bro. Kemudian host dari Ngaji Cerdas ini bertanya bagaimana atau apa yang dia rasakan ketika dia berada di Muslim sekarang. Dan dia nyatakan, ibu yang mualaf ini, dia nyatakan bahwa dia merasa ketika dia beribadah di Kristen itu, dia merasa sia-sia. Karena berdoa untuk Nabi Isa yang merupakan perantara antara manusia dan Allah. Tetapi ketika dia di Muslim, dia merasa bahwa dia berdoa langsung kepada Allah tanpa perantara, Bro. Bagaimana, Bro, menanggapi pernyataan tersebut, Bro? Iya. Jadi gini, yang dimaksudkan perantara itu kita harus memahami dulu keberadaan manusia. Manusia berdosa. Manusia berdosa. Tuhan berdosa. Tidak berdosa. Manusia berdosa, Tuhan tidak berdosa. Satu, tidak terpisah. Apakah dengan keberdosaan kita bisa menghampiri dengan kata-kata kita, menghampiri Allah yang kudus? Itu kan? Pertama ya, kita harus memahami. Kita bisa menghampiri Dia hanya dengan jalan yang diberikan oleh Dia. Ini harus diingat dulu, itu keberadaannya. Nah, jadi kita harus memahami ada dua sikon atau dua kondisi yang sangat penting. Yang pertama, manusia dicipta tanpa dosa dan menjadi dosa karena pilihannya sendiri. Jadi kalau dari tidak dosa, lalu dijadikan dosa oleh kamu, maka yang harus bertanggung jawab siapa? Manusia. Manusia ya. Nah,
Yang kedua, di dalam Kejadian 2 ayat 17, kalau itu sudah terjadi, maka tanggung jawabnya adalah mati. Nah, sekarang setiap manusia itu mengalami kematian enggak? Mengalami kematian. Ya, mengalami kematian. Tapi permasalahannya tadi ada yang nomor pertama. Yang poin pertama apa? Dicipta tanpa dosa dan menjadi berdosa karena kehendaknya. Itu tanggung jawabnya gimana? Berarti tanggung jawabnya adalah ya dari berdosa jadikan diri dia bersih tanpa dosa. Bisa nggak? Nggak ada yang bisa. Mau kamu sekuat tenaga pun hari ini kamu mencoba hidup kudus. Ya, kamu menganggap diri kudus. Kamu menganggap diri tunduk pada peraturan-peraturan Allah. Sejarah kamu nggak bisa hilang bahwa kamu orang berdosa. Dan sampai kapanpun kamu tidak akan bisa mengklaim bahwa saya bukan orang berdosa. Nah, jadi yang kita bisa lakukan apa? Hanya mati saja. Tapi kalau yang benar, harusnya tanggung jawab, konsekuensi manusia adalah mati dengan bertanggung jawab. Kalau kamu sudah rusakin gambaran manusia, kamu berdosa karena pilihanmu sendiri, kamu harus bisa dong ubah hidup kamu semuanya jadi kudus. Bisa? Nggak bisa. Maka itu Yesus datang sebagai jalan. Tadi terpisah karena dosa. Yesus datang sebagai jalan, membuktikan karena yang bertanggung jawab adalah manusia, maka Allah yang tidak kalah dengan dosa, dia mengambil rupa manusia, menolong manusia. Firman Allah mengambil rupa manusia untuk menolong manusia. Paham ya? Sampai sini. Nah, maka Yesuslah yang dapat memberikan penyelesaian terhadap poin 1 dan poin 2. Poin 1 dicipta tanpa dosa, lalu manusia menjadikan dosa. Manusia harus bayar itu dengan cara dia hidup tidak berdosa sama sekali dan mati menanggung akibat ya dan mati dalam keadaan kudus. Dan hanya Yesus yang bisa seperti itu. Nah, maka di dalam konteks yang disampaikan oleh Paulus pun, bahkan dikatakan berdasarkan perkataan Yesus, bahwa barang siapa percaya akan diselamatkan. Nah, maka Yesus adalah perantara itu berbicara mengenai jalan keselamatan kepada Allah. Ingat, kita tidak bisa menjadikan diri kita kudus. Harus sadari itu. Harus akui itu. Kita butuh Allah, kita butuh jalan dari Allah, untuk kita kembali bersekutu dengan Allah. Kalau karena dosa Adam, sekarang kita semua terpisah dengan Tuhan. Maka untuk bersekutu dengan Tuhan, butuh juga orang yang tidak berdosa. Untuk bersekutu kepada Tuhan. Nah, jadi bukan berbicara mengenai doa-doa kepada Yesus. Kita berdoa kepada Bapa, tetapi di dalam nama Yesus. Kenapa di dalam nama Yesus? Karena Yesuslah yang diberikan oleh Bapa sebagai jalan, sebagai kebenaran untuk kita dapat bersekutu kembali dengan Allah. Kalau kita lawan, kita nggak akan bisa berinteraksi, berdoa tuh nggak bisa. Jadi kalau jalan kebenaran itu sudah kita terima, baru kita bisa interaksi sama Allah Bapa. Nah, maka Yesus itu adalah perantara. Itu yang dimaksudkan dengan keselamatan yang diberikan. Jadi harus pahami di sini. Memang perantara dipikir apa? Seperti calon. Tidak. Yesus ajar kita kok berdoalah Bapa kami yang di dalam surga. Straight to the Father. Ya. Jadi siapa bilang kita nggak langsung kepada Allah? Kita berdoa di dalam persekutuan dengan Allah. Kalau kamu berdoa tapi tidak bersekutu dengan Allah, maka sia-sialah doamu. Demikian, bro. Ya, bro, pertanyaan yang terakhir, bro.
dia juga menyatakan bahwa tadi kan pertanyaan dari host itu bahwa apa yang dirasakan ketika menjadi seorang Muslim, dan dia menyatakan bahwa dalam Kristen, ketika dia menjadi Kristen dulu, ketika dia datang beribadah, tidak ada hal yang dia bisa bawa pulang karena dia menganggap bahwa ya saya hanya melakukan rutinitas itu, datang setiap minggu ke gereja, nyanyi, berdoa, dan pulang. Tidak ada apa-apa yang bisa dapat dari ibadah. Tetapi ketika dia sholat, dia merasa lebih baik, bro. Bagaimana bro menanggapi pernyataan tersebut, bro? Iya, jadi gini. Untuk ibadah pertemuan jemaat itu sudah jelas di dalam Alkitab. Ya, itu kumpulan orang percaya. Identitasnya jelas. Untuk apa ibadah pertemuan jemaat? Itu sudah jelas tujuannya dalam Alkitab. Jadi kalau sudah ada jelas tujuannya, identitinya, semua sudah jelas, Anda masih merasa oh, ini bukan sesuatu yang benar. Yang menjadi masalah adalah apakah Anda memahami identitas Anda? Yang perlu Anda pahami, apakah Anda memahami juga yang namanya ibadah pertemuan jemaat? Untuk apa? Kalau saya pergi ke pasar, sudah ada tujuan jelas, kebutuhan yang jelas, maka saya tidak akan merasa sia-sia untuk pergi ke pasar. Tapi kalau saya tidak punya tujuan, saya tidak mengerti kebutuhan saya apa, maka saya datang ke pasar sia-sia karena saya tidak ada apa-apa yang perlu saya beli. Saya hanya jalan-jalan saja pergi di pasar, ya sia-sia, nggak dapat apa-apa karena memang tidak ada kebutuhan. Nah, maka itu dari hal seperti itu Anda perlu memahami dan bertanya dulu pada diri Anda. Sebenarnya ketika saya berkata bahwa ibadah Kristen itu sia-sia, ya, tidak ada yang bisa didapatkan. Itu pertanyaannya, apakah seperti contoh saya tadi? Apakah Anda sudah tahu tujuannya? Apakah Anda sudah tahu kebutuhannya? Kalau Anda sudah tahu tujuan dan kebutuhannya, maka Anda tidak akan merasa sia-sia dan bahkan Anda membutuhkan hal itu. Itu harus dipahami. Nah, maka sekali lagi kita harus kembali kepada Alkitab firman Tuhan. Karena terlalu banyak orang yang memberikan sebuah statement tanpa sebuah dasar pemahaman yang baik dan sesuai dengan Alkitab. Terima kasih bro, demikian. Terima kasih bro untuk hari ini udah menjawab setiap pertanyaan. Dan sebelum kita mengakhiri diskusi kita, perbincangan kita pada hari ini, ada yang mau bro sampaikan? Ya, yang saya ingin sampaikan adalah kita adalah manusia yang memang masih, meskipun kita orang percaya kepada Yesus, tetapi tubuh kita, kedagingan kita masih adalah kedagingan yang sama dengan sebelum waktu kita bertobat. Maka itu kita masih bisa menerima rangsangan dosa. Kita masih bisa menerima hal-hal yang negatif, ya, yang dirangsang oleh si iblis. Namun perbedaannya kita harus memahami bahwa orang percaya adalah identitas di dalam kehidupan kita yang harus menunjukkan sikap kita yang benar di hadapan Tuhan. Kalau kita disebut sebagai orang percaya, maka kita harus melawan daging itu dan lebih tunduk kepada firman Tuhan. Nah, maka kalau dari hal itu kita lakukan dengan benar, sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan dan tuntut, Dia berikan pedoman kepada kita, maka kita akan diubahkan dan kita akan memiliki pemahaman yang benar ya terhadap Tuhan, terhadap perkataan-perkataan Tuhan, yaitu firman Tuhan. Jadi kalau yang salah itu bukan firman Tuhan, itu harus dipahami. Tapi yang salah, yang berdosa adalah kita.
Kita yang bersalah, kita yang terbatas, kita yang tidak mampu mengerti Allah, kita yang tidak mampu melihat Allah, kita yang tidak mampu datang kepada Allah. Jadi jangan mengatakan bahwa Allah yang salah dan memegahkan dirimu di hadapan Allah. Karena di Islam sendiri juga mengajarkan hal demikian, nggak boleh musyrik. Ya Anda tahu hal itu, tapi Anda lakukan itu. Demikian bro. Ya, thank you bro untuk hari ini, dan untuk setiap Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara diberkati dengan setiap video kami, jangan lupa untuk subscribe dan juga jangan lupa untuk share setiap video kami supaya semakin banyak orang bisa mengenal kebenaran. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.